mengenai kerja tim dalam organisasi. Yang pertama yaitu definisi tim. Tim adalah kelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Tim dapat terdiri dari beberapa anggota yang memiliki keahlian dan peran yang berbeda-beda. Dalam sebuah tim, setiap anggota ini memiliki tanggung jawab dan tugas yang jelas untuk mencapai tujuan bersama. Di dalam tim juga terdapat beberapa jenis-jenis tim. Yang pertama yaitu tim fungsional. Tim fungsional adalah tim yang terdiri dari anggota yang memiliki keahlian dan tugas yang sama atau serupa. Yang kedua yaitu tim cross-fungsional. Tim yang terdiri dari anggota yang memiliki keahlian dan tugas yang berbeda-beda, bekerja secara bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Yang ketiga yaitu adanya tim proyek. Tim yang dibentuk untuk menyelesaikan proyek tertentu dalam jangka waktu yang ditentukan. Yang keempat yaitu ada tim manajemen. Tim yang terdiri dari manajer yang bertanggung jawab untuk mengelola departemen atau definisi dalam organisasi. Yang kelima yaitu ada tim virtual. Tim yang terdiri dari anggota yang bekerja sama secara online dan terpisah secara letak geografis. Ada beberapa karakteristik dalam tim yaitu tim ini meliputi komunikasi yang baik. Di dalam tim perlu adanya komunikasi yang baik supaya tidak adanya miskomunikasi antara bawahan dan atasan. Selain komunikasi yang baik, dalam tim juga adanya visi, misi, dan tujuan yang jelas untuk mencapai tujuan bersama yang telah disepakati bersama. Adapun langkah-langkah untuk pembentukan tim atau disebut dengan proses tim. Proses tim memiliki langkah-langkah yaitu meliputi beberapa tahap seperti perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Dalam tahap perencanaan, anggota tim harus menetapkan tujuan dan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam tahap pelaksanaan, anggota tim harus bekerja sama dan memahami peran dan tanggung jawab masing-masing untuk mencapai tujuan bersama. Yang terakhir yaitu tahap evaluasi. Anggota tim harus mengevaluasi kinerja tim secara keseluruhan dan membuat perbaikan-perbaikan jika itu memang diperlukan. Di dalam tim atau organisasi pasti terdapat konflik-konflik yang sering terjadi. Nah, dalam konflik ini ada beberapa cara untuk menanganinya yaitu setiap anggota tim perlu berkomunikasi secara terbuka dan jujur, serta mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Selain itu, penting untuk menghindari sikap defensif atau menyalahkan satu sama lain. Jika konflik tidak bisa diatasi oleh anggota tim, maka dapat melibatkan pihak luar atau moderator untuk membantu menyelesaikan konflik tersebut. Di dalam tim juga terdapat keuntungan dan kerugian. Yang pertama yaitu adanya keuntungan. Beberapa keuntungan dalam tim yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan bersama, memperluas jaringan dan keterampilan, serta mempromosikan kerja sama dan kepercayaan antar anggota tim. Namun ada juga kerugian dalam tim yaitu seperti adanya perbedaan pendapat atau kepentingan antar anggota tim, kesulitan untuk mengambil keputusan atau mencapai konsensus, dan adanya resiko konflik. Untuk mengatasi kerugian tersebut, anggota tim perlu berkomunikasi secara terbuka dan jujur, serta mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak dan tidak merugikan pihak-pihak tertentu. Kesimpulan yang dapat diambil dalam kerja tim dalam organisasi yaitu kerja tim dapat memberikan banyak manfaat bagi organisasi. Kerja dalam tim dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan bersama, memperluas jaringan dan keterampilan, serta mempromosikan kerjasama dan kepercayaan antar anggota tim. Namun, untuk mencapai manfaat tersebut, anggota tim perlu berkomunikasi secara terbuka dan jujur, serta mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Selain itu, perlu diingat bahwa adanya perbedaan pendapat atau kepentingan antara anggota tim dapat menimbulkan konflik. Oleh karena itu, dalam mengatasi konflik dengan cara yang tepat, itu sangat perlu agar kerja dalam tim dapat berjalan dengan lancar. Setelah membahas materi kerja tim dalam organisasi, materi yang kedua yaitu mengenai pengendalian. Pengendalian atau kontrol adalah suatu proses
yang dirancang untuk memastikan bahwa suatu organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengendalian ini melibatkan pemantauan kinerja organisasi, identifikasi perbedaan antar kinerja yang diharapkan dan yang sebenarnya, serta mengambil tindakan korektif untuk memastikan bahwa organisasi bergerak ke arah yang diinginkan. Ada beberapa definisi asas-asas pengendalian. Yang pertama yaitu perencanaan. Pengendalian dimulai dengan perencanaan. Organisasi harus memiliki tujuan yang jelas dan perencanaan harus memasukkan langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua yaitu pemantauan. Pemantauan melibatkan pengamatan dan evaluasi kinerja aktual terhadap rencana yang telah ditetapkan. Nah, ini melibatkan pengumpulan dan analisis data. Yang ketiga yaitu evaluasi. Evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas pengendalian yang ada. Apakah proses pengendalian telah berhasil atau apakah perlu adanya penyesuaian. Yang keempat yaitu tindakan korektif. Jika terdapat perbedaan antara kinerja aktual dan yang diharapkan, organisasi perlu mengambil tindakan korektif. Ini bisa melibatkan perubahan strategi, perbaikan proses, atau langkah-langkah lain untuk mencapai tujuan tersebut. Ada beberapa jenis-jenis pengendalian. Yang pertama yaitu pengendalian preventif. Bertujuan untuk mencegah kesalahan atau masalah sebelum terjadi. Contohnya seperti kebijakan, prosedur, dan pelatihan. Yang kedua, pengendalian detektif. Digunakan untuk mengidentifikasi kesalahan atau masalah setelah terjadi. Audit dan pemantauan rutin adalah contoh pengendalian detektif. Yang ketiga yaitu pengendalian internal, melibatkan proses dan kebijakan yang dibuat oleh organisasi untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan dan regulasi, serta untuk mencegah penyelewengan dan penyalahgunaan. Dan yang terakhir, yang kelima yaitu pengendalian eksternal, melibatkan pengawasan dari pihak eksternal seperti auditor, independen, atau badan pengawas eksternal. Di dalam pengendalian terdapat dua jenis yaitu pengendalian sifat dan waktu. Yang pertama yaitu pengendalian sifat atau pengendalian kualitas. Ini melibatkan upaya untuk memastikan bahwa produk atau layanan yang dihasilkan oleh organisasi sudah sesuai dengan standar atau spesifikasi yang ditetapkan. Mencakup aspek-aspek seperti keakuratan, keandalan, keamanan, dan kepuasan pelanggan. Dan yang kedua yaitu pengendalian waktu. Pengendalian waktu melibatkan manajemen dan pemantauan terhadap waktu yang digunakan dalam berbagai kegiatan organisasi. Ini mencakup aspek-aspek seperti perencanaan waktu, pengorganisasian jadwal, pemantauan kemajuan, dan penyesuaian rencana jika diperlukan. Dalam pengendalian juga ada beberapa alat-alat yang digunakan. Alat-alat pengendalian ini dapat mencakup berbagai jenis, mulai dari perangkat keras hingga perangkat lunak. Beberapa contoh alat pengendalian meliputi sensor aktuator, controller, dan perangkat lunak pengendali. Kesimpulan dari materi pengendalian yaitu pengendalian manajemen adalah suatu proses yang melibatkan perencanaan dan pengorganisasian. Dengan memahami konsep dan prinsip-prinsip ini, organisasi dapat mengimplementasikan pengendalian manajemen secara efektif untuk mencapai tujuan kita dalam lingkungan yang terus berubah. Materi yang selanjutnya atau materi yang ketiga yaitu mengenai komitmen organisasi. Di sini saya akan membahas pengertian tentang komitmen organisasi, bentuk-bentuk komitmen organisasi, ciri-ciri dan aspek-aspek komitmen organisasi, dan faktor-faktor yang mempengaruhi komitmen organisasi. Sebelum membahas tentang komitmen organisasi, kita perlu mengerti apa itu sebenarnya komitmen. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, komitmen dapat diartikan sebagai keterikatan untuk melakukan sesuatu. Komitmen dapat dibuktikan dengan adanya keberpihakan atau kecenderungan karena merasa memiliki ikatan terhadap sesuatu, baik itu hubungan, janji, pekerjaan, amanah, kegiatan, dan lain sebagainya. Setelah memahami definisi komitmen, di sini saya akan menjelaskan tentang komitmen organisasi.
Komitmen organisasi adalah sikap atau perilaku yang ditampilkan seseorang terhadap organisasi dengan membuktikan loyalitas untuk mencapai visi, misi, nilai, dan tujuan organisasi. Loyalitas tersebut terbentuk karena adanya kepercayaan satu sama lain, kedekatan emosi, dan keselarasan harapan antara anggota dengan organisasi. Oleh karena itu, seorang anggota memiliki keinginan yang kuat agar tetap menjadi bagian penting dalam organisasi. Dalam organisasi terdapat 3 bentuk-bentuk komitmen organisasi. Yang pertama yaitu komitmen afektif, mengacu pada hubungan emosional anggota terhadap organisasi. Yang kedua, komitmen berkelanjutan, ini mengacu pada keinginan karyawan untuk tetap tinggal di organisasi tersebut karena adanya perhitungan atau analisis tentang untung dan rugi di mana nilai ekonomi yang dirasa oleh karyawan tersebut. Yang ketiga yaitu komitmen normatif, timbul dari nilai-nilai diri individu anggota organisasi. Ciri-ciri dalam komitmen organisasi yaitu terdapat sebuah perjanjian yang disepakati baik terhadap diri sendiri maupun terhadap pihak lain. Adanya tujuan atau goal tertentu yang ingin dicapai setelah melaksanakan komitmen. Dalam organisasi juga terdapat aspek-aspek organisasi. Yang pertama yaitu adanya kepercayaan dan penerimaan yang begitu kuat terhadap nilai dan tujuan organisasi. Yang kedua, adanya kemauan untuk bekerja keras bagi kepentingan organisasi. Yang ketiga, mempunyai keinginan yang kuat untuk menjadi anggota organisasi. Ada 2 faktor yang mempengaruhi komitmen organisasi. Yang pertama yaitu karakteristik individu. Yang kedua yaitu karakteristik organisasi. Karakteristik individu terbagi menjadi 2 macam, yaitu karakteristik demografi dan karakteristik disposisional. Kesimpulan dari materi komitmen organisasi yaitu visi, misi, dan tujuan yang selaras antara anggota dengan organisasi membentuk komitmen organisasi yang kuat dan mendalam. Semakin kuat komitmen dalam organisasi, semakin positif pula pengaruhnya terhadap jalannya organisasi. Oleh karena itu sangat penting untuk menyelaraskan visi, misi, dan tujuan supaya goal atau tujuan yang kita inginkan bisa tercapai dengan baik. Materi yang keempat yaitu mengelola konflik. Apa itu konflik? Konflik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah percekcokan, perselisihan, dan pertentangan. Konflik adalah pertentangan antara anggota atau suatu individu yang bersifat menyeluruh dalam kehidupan. Terdapat 4 konflik yang bisa terjadi yaitu konflik vertikal, konflik horizontal, konflik lini staf, dan konflik peranan. Ada beberapa sumber penyebab konflik. Yang pertama yaitu perbedaan tujuan, yang kedua saling ketergantungan, yang ketiga kelangkaan sumber daya, dan yang kelima perbedaan sikap dan perilaku. Ada beberapa strategi untuk menyelesaikan konflik yaitu penghindaran. Strategi ini dikenal dengan sebutan kura-kura karena kura-kura selalu menarik diri dan berlindung dari tempurungnya ketika dihadapkan dalam satu masalah. Yang kedua yaitu akomodasi. Yang ketiga yaitu kompromi, dan yang keempat yaitu kolaborasi atau integrasi. Dari strategi-strategi tersebut, selanjutnya dapat dilakukan langkah-langkah untuk menangani konflik yaitu dengan menerima, mendefinisikan dan merumuskan pokok masalah dengan jelas dan mengumpulkan keterangan dan fakta. Namun harus terhindar dari tercampurnya opini atau pendapat dari individu. Kesimpulan dari materi ini yaitu konflik dapat terjadi pada siapapun maupun organisasi manapun. Untuk itulah, baik individu, kelompok, maupun antar organisasi, kita harus mampu mengelola konflik yang terdapat dalam organisasi secara baik agar tujuan organisasi dapat tercapai tanpa hambatan-hambatan yang menciptakan terjadinya konflik. Materi yang kelima yaitu evaluasi. Evaluasi adalah proses sistematis untuk menentukan efektivitas, efisiensi, dan relevansi dari suatu program atau kegiatan. Evaluasi biasanya dilakukan setelah program selesai dilaksanakan. Ada beberapa fungsi dari evaluasi yaitu menilai efektivitas, mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan,
memandu perencanaan dan pengambilan keputusan, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Evaluasi bisa membantu memastikan bahwa program atau kegiatan dijalankan dengan cara yang transparan dan bertanggung jawab. Tujuan dari evaluasi yaitu meningkatkan kualitas, meningkatkan pemahaman, dan membantu dalam pengambilan keputusan. Evaluasi bisa memberikan informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan yang berdasar pada realita. Evaluasi memiliki 3 macam bentuk. Yang pertama yaitu evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja fokus pada penilaian kinerja individu, tim, atau organisasi. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, serta memberikan umpan balik yang dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja. Evaluasi kinerja bisa mencakup penilaian kualitas kerja, produktivitas, dan perilaku profesional. Yang kedua yaitu evaluasi program. Fokus pada penilaian keefektifan dan efisiensi suatu program atau proyek. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah program tersebut berhasil mencapai tujuannya dan memberikan manfaat yang diharapkan. Evaluasi program bisa mencakup penilaian tentang relevansi, dampak, dan keberlanjutan program. Yang terakhir yaitu evaluasi meta, merupakan evaluasi fokus adalah untuk menilai kualitas dan kegunaan evaluasi itu sendiri. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa evaluasi dilakukan dengan baik dan memberikan informasi yang akurat dan berguna. Evaluasi meta bisa mencakup penilaian tentang metodologi evaluasi, interpretasi hasil, dan penggunaan hasil evaluasi. Materi yang keenam yaitu mengenai teknologi informasi. Teknologi informasi adalah bidang yang berfokus pada penggunaan komputer dan teknologi lainnya untuk mengelola dan memproses informasi. Teknologi informasi ini mencakup berbagai aspek seperti sistem perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, dan basis data. Sedangkan sistem informasi adalah kumpulan komponen yang bekerja sama untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan, koordinasi, dan kontrol dalam suatu organisasi. Hal ini bisa mencakup berbagai jenis sistem yaitu seperti sistem manajemen basis data, sistem informasi manajemen, dan sistem pendukung keputusan. Pemanfaatan teknologi informasi secara strategis merujuk pada penggunaan teknologi informasi untuk mendukung dan memajukan tujuan organisasi. Ini bisa melibatkan berbagai strategi seperti penggunaan sistem informasi strategis atau SIS. SIS adalah sistem komputer yang digunakan di setiap level organisasi yang mengubah tujuan operasional produk, layanan seperti hubungan lingkungan agar dapat membantu organisasi untuk menghasilkan layanan yang kompetitif atau keunggulan yang kompetitif. Lalu yang selanjutnya yaitu perencanaan sumber daya informasi secara strategis atau disingkat dengan SPIR. SPIR adalah kegiatan mengidentifikasi sumber daya informasi yang akan dibutuhkan perusahaan di masa depan, upaya mendapatkan sumber daya tersebut, dan mengelola sumber daya yang didapatkan. Teknologi informasi memiliki implikasi yang signifikan dalam manajemen, baik dalam hal operasional maupun strategis. Berikut adalah beberapa implikasi manajemen dari teknologi informasi, yaitu perubahan proses bisnis. Teknologi informasi dapat mengubah cara kerja yang ada dan memungkinkan penggunaan proses bisnis yang lebih efisien. Hal ini dapat mengarah pada peningkatan produktivitas, pengurangan biaya, dan peningkatan kepuasan pelanggan. Selanjutnya yaitu sebagai pengambilan keputusan yang lebih baik. Teknologi informasi dapat menyediakan akses cepat dan akurat ke data dan informasi yang relevan. Hal ini memungkinkan manajer untuk membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan analisis yang lebih baik.